Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini adalah Stellar atau XLM. Jadi ini requestan dari teman-teman viewers juga. Saya lihat ada beberapa sih yang nanyain kayak Gala, kemudian Theta ya. Di sini XLM yang saya pilih karena dia menyertakan reasonnya, dan rupanya XLM itu akan ada event ya di akhir September. Jadi saya tadi baru ngecek secara detail melalui Twitternya dia, dan eventnya itu adalah Meridian 2023 Unlocking Human Potential. Nah, kalau di sini sih katanya 10 harian lagi bakal ada sesuatu yang menarik ya buat teman-teman yang mungkin nge-hold XLM atau ya yang percaya dengan projectnya XLM lebih kurangnya. Dan kelihatannya 2 hari terakhir XLM menguat gara-gara sentimen ini. Nah, kalau saya cek sendiri Meridian itu apa sih? Jadi setelah saya cari tahu, intinya dia seperti conference. Jadi ada pertemuan dengan founder, kemudian developer, entrepreneurs, policymakers, dan other leaders from decentralized and traditional finance. Ya, intinya banyak orang di sana yang bakal ngomong mungkin seputar teknologi blockchain. Dan kelihatannya yang sangat menarik ada Idris Elba. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Idris Elba ini aktor. Dia pernah tampil di Fast and Furious, kemudian ya pokoknya adalah film-filmnya dia ya khusus. Salah satunya yang terkenal itu adalah Hobbs and Shaw ya, yang diperankan sama si Dwayne Johnson dan juga Jason Statham. Nah, Idris Elba ada di sana, dia jadi musuhnya. Dan masih banyak lagi. Ada Daniel Dixon, CEO dan Executive Director dari SDF. Kemudian ada Summer K. Mersinger, Commissioner Commodity Futures Trading Commission. Ini CFTC, teman-teman. Berarti ini dia mengundang juga, bisa dibilang kayak orang penting dari CFTC. Mungkin bertanya seputar market, seputar transaksi di financial market, terutama untuk market kripto sendiri. Kelihatannya event ini aja sih yang bakal membawa sentimen cukup positif. Jadi so far XLM ada potensi untuk menguat. Alright, so kita lihat dulu price action-nya. Apa sih yang terlihat pada time frame seperti weekly, daily, dan lain sebagainya? Apakah di sini benar-benar ada potensi untuk dia rebound? Jadi kalau saya cek sendiri time frame weekly, ya di sini yang menarik adalah dia udah mulai create yang namanya higher high. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada area support resistance. So technically di time frame weekly itu udah berhasil di break, si harga juga udah berhasil mendapatkan reaction, dan setidaknya di level tersebut dia ketahan. Ya, kalau misalkan kita lihat secara struktur sendiri, di sini menunjukkan adanya pergerakan di mana dia menciptakan higher high. Jadi si harga itu udah sukses breakout, dia create higher high terhadap high level di sini dan di sini. Jadi kita technically lihat seperti proses reversal. Lalu kalau kita gunakan Fibonacci retracement dari swing yang terjadi terakhir, itu kelihatannya proses koreksi sudah mencapai lebih kurangnya Fibonacci 61,8% atau 0,71%. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada potensi terbentuk semacam double bottom, dan posisi itu terjadi di key level serta area support resistance. Jadi memang di sini kelihatannya ada potensi atau peluang untuk XLM kembali rebound. Ya, kalau misalnya teman-teman mempertimbangkan untuk memanfaatkan XLM, maka saya pikir ini adalah kesempatan yang cukup baik ya. Kalau misalnya teman-teman mau consider untuk masuk atau entry long position terhadap XLM, kalian bisa cari setup yang sekiranya cocok untuk trading plan-nya teman-teman atau trading strategy dan trading style masing-masing. Ya, ini saya lihatnya seperti itu untuk sementara waktu ini. Kemudian kalau dari time frame hourly-nya, kita mulai dari time frame 4 jam. Teman-teman bisa lihat, sebenarnya terakhir struktur itu cenderung sellers. Ya, di sini kita bisa lihat proses dia create swing low. Nah, dari sini saya bisa gunakan yang namanya VWAP. Jadi saya tarik dari swing high-nya, dan ternyata kita masih belum berhasil breakout dari VWAP. Ya, di sini ada beberapa kali retest di sana dan dia selalu terkena rejection. Tapi kali ini itu bisa berbeda. Apa alasannya? Satu, kita ngelihat harga mendapatkan reaction kembali dari buyers, dan itu cukup impulsif dari area major support yang ada di sini. Kemudian prosesnya juga sudah mencangkup reversal. Jadi teman-teman mungkin melihat di sini membentuk semacam struktur, itu sudah di flip back menjadi bullish, dan posisinya saat ini juga secara struktur even pada time frame 1 jam kita bisa lihat buyers di sini lebih dominan mempergerak, istilahnya dalam membawa flow ya, daripada si membawa flow lagi ya, dalam mengarahkan tren lah ya. Intinya trennya lebih dominan di bullish. Ya, intinya itu teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat di sini
is it good to buy now? Sebetulnya saya masih punya satu concern, yaitu di time frame 4 jam. Kita bisa lihat di sini, ini masih ada area support resistance yang tentunya belum berhasil di breakout. Ini pertama. Kedua, teman-teman juga bisa melihat di sini bahwa sebelumnya itu sempat ada spike yang amat sangat signifikan ya pada level tersebut. Jadi kalau kita lihat detailnya di time frame 1 jam, ya ini adalah area yang paling sering terkena rejection pada si XLM. Nah, sebenarnya idealnya mungkin consideration untuk XLM buy itu adalah menunggu sampai ada close candle pada time frame 4 jam dan retest terhadap area support resistance tersebut. Nanti pada proses retestnya, kalau kita ngelihat ada rejection atau confirmation terjadi reversal kembali pada buy side-nya, baru teman-teman masuk kembali. Ya, di sini kita jadi punya lebih banyak support. Satu, kita melihat support resistance sudah di flip menjadi bullish. Kemudian kita lihat anchor VWAP juga sama, sudah terkonfirmasi dia mendukung atau mensupport posisi kita, dan pada akhirnya ya peluang kita untuk melihat si XLM naik lagi itu menjadi lebih besar. Nah, next area yang mungkin dituju adalah area support resistance di atasnya. Jadi di sini teman-teman punya peluang up to 8,5% kurang lebihnya pada pergerakan XLM jangka pendek. Sementara kalau misalkan dia sukses breakout dari sana lagi, ya kita bisa lihat ya harganya bergerak lebih tinggi lagi. Dan tentunya ini semua tergantung dari sentimen juga nih. Ya, untuk event yang diadakan sama mereka pada akhir bulan September, apakah kondisi event tersebut bisa mendukung untuk XLM kembali bullish? Itu pertama. Yang kedua adalah apakah Bitcoin di sini juga bisa mendukung untuk XLM kembali bullish? Karena saya rasa semua balik lagi tergantung Bitcoin. Kalau Bitcoinnya terkena rejection, ya mungkin bisa ketarik lah si XLM-nya, tapi secara recovery mungkin nanti prosesnya lebih cepat karena dia ada sentimen dan mengundang lebih banyak exposure di market untuk saat ini. Nah, sementara waktu saya mungkin akan highlight area ini, mungkin saya akan note ini dengan box berwarna biru ya, kelihatannya lebih detail di sana. Box berwarna biru itu berarti adalah sebuah area resistance yang major untuk saat ini teman-teman perlu perhatikan. Range price-nya sendiri itu mungkin kita bisa ambil pembulatan di kisaran 0,1250 lah. Ya, kita taruh di sini kisaran 1250 sebagai area resistance-nya, dan perlu diperhatikan kalau dia close candle dengan baik di atas area resistance itu, ini bagus banget sebenarnya untuk di follow up. Berarti ada probabilitas ini adalah bottom-nya kita. Ya, jadi dia membentuk seperti double bottom, kemudian untuk sementara waktu time frame daily ini akan menjadi area bottom kita untuk sementara. Jadi ibaratnya ekspektasi adalah harga bisa nanjak lagi, breakout dari resistance atau area neckline-nya, dan mempertahankan resistance tersebut sebagai area support untuk dia nanjak dan rebound lagi. Alright, so untuk si XLM mungkin penjelasan saya sesederhana itu. Kita mau coba lihat dulu bagaimana reaction di sini. Di sini juga ada area of interest yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi kita bisa note area ini sebagai area supply. Ya, ini terus terang kita ngelihatnya harga ini merupakan gimana ya teman-teman ya, di atas tuh banyak banget dindingnya ya, jadi wajar banget kalau misalkan nanti di satu titik kita kena rejection, dia pullback dulu, habis itu dia baru mantul lagi, yaitu sangat-sangat wajar untuk terjadi. But for now, as long resistance di 0,1250 belum di break, berarti harga masih bisa kena reject ya, karena di situ ada confluence, teman-teman sudah lihat sendiri confluence-nya dari mana, dan area resistance-nya juga kenapa di situ menjadi salah satu consideration kita ya, bisa melihat harga kembali terreject. For now, I guess that's it for XLM atau Stellar. Ya, once again, ini adalah opportunity-nya. Nanti pemanfaatannya adalah buy on breakout. Could be better ya teman-teman daripada kita saat ini masuk di tengah-tengah. Oh iya, by the way, kalau misalkan terjadi rejection, gak ada masalah. Justru ini jadi opportunity untuk kita buy low. Ya, ibaratnya teman-teman lihat di sini. Ini terdapat area fair value gap. Ya, ini kalau saya marking lebih kurangnya di sini seperti ini. Ini adalah area fair value gap. Kalau misalkan harga turun retrace, ya ada kemungkinan kita malah dapat harga lebih murah, dan itu jauh lebih menikmati lagi ya, jauh lebih mantap ya, karena risk rewardnya juga jadi lebih baik gitu loh untuk kita consider entry. Di level bawah sendiri ini akan saya marking sebagai area support resistance. Kalian bisa lihat we have support becomes resistance, and then dia breakout tapi belum ada retest. Nah, kalau ada retest, that's gonna be the good area atau area of interest yang kita bisa cari peluang untuk entry long position. Oke, so that's for XLM. Mudah-mudahan informasinya walaupun singkat tapi bisa jelas dan padat ya. Thank you so much guys untuk yang nonton video ini sampai finish. I'll see you guys again ya in the next update for Bitcoin, and God bless everybody. Cheers guys, bye bye.